Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Muamalatil Hukam fi Dhawi Kitab wa Sunnah. Ta'lif Syekh Abdus Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai ke kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan keimamahan. Al-qaidatu salisatu idza lam yastajmi'i al-mutaghallib yastajmi il-mutaghallibu syurutal imamati wa tamma lahul at-tamkinu wastatabba lahul amru wajabat ta'atuhu wa harumat maksiyatuhu. Kaidah yang ketiga, jika pada suatu pemimpin yang menang itu tidak terkumpul padanya syarat-syarat keimamahan, akan tetapi dia telah berkuasa dan juga telah menguasai segala perkara, maka wajib untuk ditaati dan haram untuk ditentang, dimaksiati. Jadi misal tidak syarat-syarat keimamahan itu tidak terpenuhi pada seorang penguasa, akan tetapi sudah menguasai, ya, kekuasaannya kokoh dan seluruh urusan pemerintahan itu tunduk, maka tetap wajib untuk ditaati dan haram untuk memaksiatinya. Qala al-Ghazali, law ta'azzara wujudul wara'i wal ilmi fi man yatasadda lil imamati bi an yaghliba 'alaiha jahilun bil ahkami aw fasikun wa kana fi sarfihi anha itharatu fitnatin la tutaqu hakamna bin iqadi imamatihi. Baca dulu. Berkata Al-Ghazali, law ta'addara wujudul wara'i, ya, jika seorang itu ta'addara, tidak memiliki, memiliki kekurangan dalam wara' dan keilmuan, tetapi orang tersebut telah merebut kekuasaan, ya, dalam hal ini orang tersebut jahil terhadap hukum-hukum syariat atau dia itu fasik, wa kana fi sarfihi anha, maka yang diperhitungkan apabila jika dia disorf, digulingkan kembali, akan menyebabkan fitnah la tutaqu, yang tidak dapat diatasi, maka kita menghukumi bahwa keimamannya itu sah. Lianna baina an nuharrika fitnatan bil istibdali fama yalqal muslimuna fihi ay fi hadal istibdali minad darari yazidu ala ma yafutuhum min nuqsani hadhihi syuruti lati usbitat li maziyatil maslahati. Karena kalau kita menggerakkan fitnah, memunculkan fitnah dengan mengganti, ya, istibdal kan mengganti pemerintahan, fama yalqa, maka kaum muslimin akan tentu akan mendapatkan kerugian fi hadal istibdali minad darari, darar, kerusakan, keburukan yang lebih besar dibandingkan jika dia tetap berkuasa.
ya, ma yafutuhum min nuqsani hadi syurut, dalam keadaan memiliki kekurangan dalam hal syarat-syarat kepemimpinan, limaziyatil maslahati, untuk mendapatkan maslahat, ya, maslahat, dibandingkan kalau mayafutuhum, dibandingkan terjadi kevakuman di dalam kekuasaan. Itu masih lebih baik daripada doror, kerugian yang akan ditimpa oleh kaum muslimin. Fala yuhdamu aslul maslahati syagofan bimazayaha kalladhi yabni qasran wa yahdimu misran. Fala yuhdamu, maka tidak boleh menghancurkan pokok kemaslahatan syagofan, karena akan mempora-porandakan, syagofan, merusak keistimewaan yang terkandung di dalamnya, terkandung di dalam kokohnya pemerintahan. Semisal orang yang membangun qasran, istana, akan tetapi meruntuhkan kotanya. Wa baina an nahkuma bi khuluwil biladi anil imami wa bi fasadil aqdiyati wa dalika muhalun, dan juga suatu yang muhal antara kita berhukum, ya, jika kita berhukum, ya, nahkuma, kita memaksakan hukum, akan tetapi negara itu khulu, kosong dari pemimpin, ya, kita menetapkan hukum akan tetapi nggak ada pemimpinnya, dan juga rusak dari sisi aqdiyah, peraturan perundang-undangan, maka hal ini suatu yang muhal, mustahil, karena kita memerlukan imam, seorang pemimpin, pemerintah. Wa nahnu naqdi binufudi qada'i ahlil bagyi fi biladihim limasisi hajatihim, dan kita naqdi, tetap memutuskan bolehnya ahlul bagyi, pemberontak. Pemberontak itu kalau menang boleh untuk menguasai negeri mereka karena butuhnya mereka terhadap seorang penguasa. Kalau ada penguasa terus diberontak, berarti penguasa yang sebelumnya kan nggak ada. Ini tetap harus kita butuh seorang pemimpin, maka dianggap sah kepemimpinannya. Fakaifa la naqdi bi sihhatil imamati indal hajati wad darurati. Bagaimana kita tidak memutuskan sahnya keimamahan, kepemimpinan seorang ketika dibutuhkan dan diperlukan. Indal hajati wad darurah. Intaha, bisa dilihat di Ihya Ulumuddin wa ma baina syarataini min syarhi lil Zubaidi. Ya. Waqad naqala Syatibi fil i'tisam kalaman lil Ghazali nahwa hada lamma mathala li masalihil mursalati hada nassuhu. Dan Imam Syatibi telah menukilkan ucapan Ghazali dalam masalah ini ketika mengemukakan masalah, contoh masalih mursalah, maslahat mursalah. Hada nassuhu, dan inilah ucapan beliau yang dinukil Imam Syatibi.
dalam kitabnya I'tisam. Amma idang ang aqadatil imamatu bil bai'ati au tauliyatil ahdi limunfakin an rutbatil ijtihadi wa qamat lahu syaukatu wa adhanat lahu anur riqabu bian khallaz zamanu an qurasyiyin mujtahidin mustajmi'in jami'as syuruti wajabal istimraru alal imamatil ma'kudati in qamat lahu syaukah wa in kuddira huduru quraisyin mujtahidin mustajmi'in lil wara'i wal kifayati wa jami'i syara'itil imamati wahtajal muslimuna fi khal'il awwali ila ta'arrudin li itharati fitanin wattirabi umurin lam yajuz lahum khal'uhu wastibdalu bihi bal tajibu alaihim at-ta'atu lahu wal hukmu bi nufudi wilayatihi wa sihhati imamatihi. Thumma daraba al-Ghazali mathalan ra'ian wa huwa anna al-ilma isturita al-imama li tahsili mazidin minal maslahati fil istiqlali bin nadari wal istighna'i anit taqlili. Idza ulima dzalika fa inna thamaratal matlubata minal imamati tatfi'atul fitanit ta'irati min tafarruqul ara'il al mutanafirati. Kita baca dulu yang dinukilkan oleh Imam Syatibi. Adapun jika pemerintah telah dibaiat atau berkuasa berdasarkan ijtihad yang telah ditempuh, kemudian dia mengumpulkan kekuatan dan akhirnya manusia tunduk padanya, padahal zaman itu tidak seorang pun dari tokoh Quraisy mujtahid yang terhimpun padanya segala syarat kepemimpinan, maka kepemimpinan penguasa tersebut wajib dipertahankan. Jika tatkala ditakdirkan muncul seorang Quraisy mujtahid yang terkumpul padanya syarat-syarat, kemudian terkumpul wara, kifayah, wa jam'i syara'itil imamati, kemudian manusia butuh. Benar apabila ternyata muslimah fi qalqil awali ila ta'arudil israfi, manusia menggulingkan penguasa pertama, jadi tidak mesti akan membutuhkan proses yang menimbulkan adanya fitnah dan kekacauan di berbagai sisi kehidupan. Maka tidak boleh bagi mereka, yakni kaum muslimin, untuk menggulingkan penguasa tersebut dan menggantikannya. Bahkan wajib bagi mereka untuk taat dan berhukum dengan kekuasaan pemerintahnya dan keabsahan kepemimpinannya. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan contoh yang sangat bagus bahwasanya anal ilma isturital imama. Jadi ilmu itu disyaratkan bagi imam agar dia itu bisa mengetahui suatu maslahat dengan menggunakan pendapat dia sendiri. Maksudnya istiqlal. Dia beristihad dengan pendapatnya tanpa dia harus bertaklid. Jika kita mengetahui hal tersebut, maka buah yang diperlukan dari keimamahan adalah menutup pintu fitnah
dari perpecahan pendapat yang membuat manusia lari. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan setelahnya, fakaifa yastajizul aqilu tahrikal fitnati wa tashwishan nidami wa tafwita aslil maslahati fil hali tashawufan ila mazidi daqiqatin fil farqi bainan nadari wa taqlidi. Kemudian qala Syatibi ta'liqan ala kalamil Ghazali. Kemudian Imam Asy-Syatibi mengomentari perkataan Imam Al-Ghazali. Hadza maqala yakni Al-Ghazaliya wa huwa muttajihun bihasabin nadharil maslahiyyi wa huwa mulaimun li tasarrufati syar'i wa illam ya'dudhu nassun ala ta'yini wa ma qarrarahu wa aslu madhabi Malikin. Hadza maqala, dan apa yang beliau ucapkan ini yakni diucapkan oleh Al-Ghazali ini mutajihun, ditinjau dari segi kemaslahatan. Wa mulaimun litasarrufati syar'i. Ucapan Ghazali ini memang sesuai dengan syariat. Wa illam ya'dudhu nassun, walaupun tidak ada nas yang mendukung secara khusus ala ta'yini. Sedangkan apa yang dia ucapkan ini adalah pokok madhab Malik. Tsumma syaqqa Syatibi riwayatan an Malik ibn Anasin fi hadzal babi taqaddama dzikruha wa qala fadahiru hadhihi riwayati annahu idza khifa inda khalqi ghairil mustahiqi wa iqamatil mustahiqi an taqa'a fitnatun wa ma la yasluhu wal maslahatu atarku. Kemudian Imam Syatibi membawakan sebuah riwayat dari Malik bin Anas tentang bab ini. Telah disebutkan ya di halaman 28. Qala, maka zahir riwayat ini adalah ketika menggulingkan orang, annahu idza khifa, ketika takut, ketika menghilangkan orang yang tidak berhak berpuasa dalam rangka mengukuhkan orang yang berhak puasa, ya khifa, jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang timbul hal yang la yasluhu, tidak diinginkan, maka demi menjaga maslahat maka hal itu ditinggalkan. Jadi tidak perlu penggulingan. Wa rawal Bukhari an Nafi'in qala lama khala ahlul madinati Yazid bin Muawiyah jama' bin Umar Hasamatu wa waladahu faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati wa inna qad baya'na hadar rajula ala bai'atillahi wa rasulihi wa inni la'alamu ahadan minkum khala'ahu wa la taba'a fi hadal amri illa kanatil fai salabaini wa bainahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi berkata bahwasanya ketika penduduk Madinah ingin melepaskan ketaatan mereka dari Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar mengumpulkan kerabat dan anaknya lalu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yunsabu likulli ghadirin, akan ditancapkan bagi setiap ghadir, orang yang berkhianat, akan ditancapkan bendera pada hari kiamat.
Sesungguhnya kita telah berbaiat kepada orang ini, hadzal rajul, yakni Yazid bin Muawiyah, berdasarkan bait Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya jikalau adalah seorang di kalangan menggulingkannya dan ikut-ikutan dalam perkara itu, maka berarti ia telah memutus hubungan antaraku dan dengannya. Qala Ibnul Arabi waqad qala Ibnu Khayyati inna bai'ata Abdillah li Yazida kanat kurhan wa aina Yazidu min ibni Umar walakin ra'a bidinihi wa ilmihi at-taslima li amrillah wal firara minat ta'arrudi li fitnatin fiha min dahabil amwali wal anfusi ma la yafi bi khal'i Yazida law tuhaqqiqa annal amra ya'udu fi nasabihi fa kaifa wa la yu'lamu dzalika. Kata Ibnul Arabi, bahasanya Ibnu Khayyat telah berkata, sesungguhnya baiat Abdullah bin Umar kepada Yazid saat itu karena terpaksa, karena betapa tingginya kedudukan Yazid apabila dibandingkan dengan Ibnu Umar. Namun dengan dasar kuatnya din dan agama, tingginya ilmu yang dimilikinya, maka Ibnu Umar telah berpendapat untuk tunduk kepada perintah Allah dan menghindarkan diri dari timbulnya fitnah. Dan juga melepaskan kekuasaan dari tangan Yazid itu akan menimbulkan fitnah kekacauan yang dahsyat, dari hilangnya harta dan juga nyawa. Lau tuhukika, jika saja perkara itu bisa terwujud, ya'udu fi nasabihi fala fakaifa wala yu'lama dzalika. Kalaupun perkara itu bisa kembali, bagaimana tidak diketahui? Beliau tidak mengetahui hal tersebut. Qala wa hadza aslun 'azimun fahamuhu wa alzamuhu tarshudu insyaallahu intaha minal i'tisami lisyatibi. Imam Syatibi berkata, ini adalah asal pokok yang agung, maka pahamilah dan ilzamu, tetapilah konsekuensinya, engkau akan diberi petunjuk, akan terbimbing insyaallah. Ini selesai dari perkataan beliau dalam kitabnya Al-I'tisam. Baik. Barakallahu fikum.